Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan bahas soal ujian yang pertama untuk kelas PTEB semester 1 ya. Kita akan langsung saja ya lihat soalnya ya. Yang pertama ini tentang pertidaksamaan ya. Bagian A ada dua nih. Yang bagian A mutlak 5 per X ditambah dengan 2 lebih besar atau sama dengan 1. Nah, untuk memecahkan pertidaksamaan yang melibatkan nilai mutlak, ini kita ingat teoremanya ya. Jadi, kalau kita ingat teoremanya, kita bisa ubah ini kan sama saja dengan 5 dibagi dengan X plus 2 kurang dari atau sama dengan min 1, atau 5 per X ditambah 2 lebih besar atau sama dengan 1. Kita coba pecahkan masing-masing ya. Yang pertama yang bagian kiri dulu. 5 per X. Ini min 1-nya pindahkan ke ruas kiri ya. Jadi plus 3 berarti. Plus 3 lebih kecil sama dengan 0. Kita samakan penyebutnya. Ini berarti X. Ini berarti 5 plus 3X lebih kecil sama dengan 0. Dapatkan TPS-nya dari sini dengan membuat pembilang maupun penyebut sama dengan 0 ya. Untuk yang bawah ini penyebutnya 0, berarti kita dapatkan 0 adalah salah satu TPS-nya. Titik pemecah selangnya ya. Kemudian yang atas akan 0 kalau X-nya min 5 per 3, dari sebelah kiri. Min 5 per 3. Kemudian kita cek apakah titik pemecah selangnya termasuk ke dalam anggota himpunan penjelasan atau bukan. Nah, yang jelas ini X-nya tidak boleh 0 kan, penyebut tidak boleh 0 ya, berarti ini 0 ini tidak termasuk ke dalam solusi nantinya. Sementara kalau yang atas ini boleh 0, ya ini ada tanda sama dengan sini, berarti min 5 per 3 masuk ke dalam solusi. Kemudian kita cek oleh setiap selang tandanya dengan memasukkan salah satu anggota selang. Misalkan antara 0 dan min 5 per 3 itu ada angka min 1 ya di sini ya. Ada min 1. Kalau min 1 ini berarti min 3 tambah 5, 2 dibagi min 1. Negatif ya. Positif bagi negatif. Kalau ya di kanan 0 ada 1. 1 positif, ini positif, berarti positif ya. Hasil baginya. Di sini ada sebelah ini ada angka taruhlah min 3 lah ya. Kalau min 3 itu berarti min 9 tambah 5 min 4 dibagi dengan minus 4. Min 3, sorry. Min dibagi min berarti plus. Nah, yang diinginkan adalah yang ini. Kurang dari atau sama dengan 0, berarti yang selang yang negatif ya. Berarti secara grafis ini solusinya ya. Kita dapatkan himpunan penyelesaian bagian pertama adalah min 5 per 3, 0 ya. 0-nya tidak masuk. Atau, nah, yang ruaskan, yang sebelah kanan ini berarti 5 per X, satunya pindah ke kiri, 2 dikurang 1 berarti plus 1. Lebih besar sama dengan 0. Kita samakan penyebutnya, berarti ini 5 plus X. Itu kan ya? Lebih besar sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan untuk kasus ini, TPS adalah 0 dan min 5. Ya. 0-nya kembali tidak boleh masuk ya, karena penyebut tidak boleh 0. Dan min 5-nya boleh ya, karena ini ada tanda sama dengan ini boleh. Kita uji anggota selangnya ya dengan memasukkan salah satu anggotanya. Di sini ada minus 1 misalnya. 5 min 1, 4 dibagi min 1, positif ya. Negatif, sorry, negatif. Positif dibagi negatif, negatif. Kemudian kalau masukkan 1 di sini. 6 dibagi 1, positif ya. Masukkan min 6. 5 min 6, min 1 dibagi min 6, positif. Dan yang diinginkan adalah yang
lebih besar atau sama dengan 0. Berarti ini yang positif atau 0 ya. Maka berarti yang ini ke kiri ya. Atau dari 0 ke kanan. Sehingga dari bagian yang kedua kita dapatkan HP2-nya adalah min tahingga, min 5 atau 0, tahingga. Nah, kita gabungkan keduanya ya. Maka kalau kita gabungkan, kita dapatkan himpunan penyelesaian keseluruhannya adalah kalau digabungkan nampaknya masing-masing nih ya. Karena kan dari min tahingga sampai min 5, lalu dia dari min 5/3 sampai 0, baru dari 0 sampai tahingga. Jadi kita tuliskan begini, min tahingga, min 5, atau min 5/3, 0, atau 0, tahingga. Oke, itu solusi bagian A ya. Bagian B, X pangkat 4 min 2X kuadrat kurang dari atau sama dengan 8. Nah, ini tampaknya lebih sederhana yang ini ya. Kita bisa buat, ini kan jadi X pangkat 4 min 2X kuadrat, kita pindahkan ke ruas kiri, jadi ruas kanan selalu kita buat 0. Dan ini bisa difaktorkan ya. X kuadrat, di sini X kuadrat, 8 itu adalah 4 kali 2, berarti di sini kan 2, di sini adalah 4. Berarti ini plus 2, ini min 4. Nah, X kuadrat plus 2 ini definit positif ya. Tidak bisa difaktorkan, jadi biarkan saja. X kuadrat plus 2. Dan ini baru bisa difaktorkan nih. Jadi X plus 2 dikali X min 2. Berarti dari sini kita dapatkan TPS-nya. Ini min 2, membuat nolnya ini 2. Berarti dari min 2, ada 2 ya, 2, min 2 dan 2. Kemudian kita uji, ya min 2 dan 2-nya itu boleh ya, boleh sama dengan nih. Berarti ini pakai apa, ini bulatan penuh ya. Kemudian ambil satu bilangan di antara min 2 dan 2 dengan 0 misalkan. Kita masukkan ke sini. Kalau 0, positif ya, ini positif, ini negatif. Berarti hasilnya negatif ya. Kalau kita masukkan min 3 di sebelah kiri, ini sudah pasti positif ya. Ini positif, ini negatif, ini negatif. Negatif kali negatif, positif. Masukkan 3 sebelah kanan. Positif, ini positif, ini positif. Berarti positif hasil kalinya. Yang diinginkan yang mana? Yang kurang dari atau sama dengan, berarti yang negatif selangnya ya. Berarti di sini solusinya ya. Dengan demikian kita dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah min 2,2. Oke, itu jawaban nomor 1 ya. Kemudian kita lanjutkan nomor 2. Nah, di sini ada sebuah lingkar atau sebuah bola diapit oleh 2 dinding ya. Jadi kira-kira ginilah ya. Ini seperti yang terlihat di gambarnya. Ini ada katakan lingkaran lah, boleh sama saja ya. Ini menyinggung di sini. Satu lagi menyinggung di sini ya.
Saya beri tanda saja, misalkan adalah titik A, B, ini C. Yang dicari adalah jarak dari A ke B, D ya. Ini jaraknya D. Kemudian ini jari-jarinya adalah 2. Nah, ingat kalau ada garis menyinggung pada lingkaran di sini, itu kan di sini pasti siku-siku ya. Di sini pasti siku-siku. Oke, siku-siku. Nah, itu kalau kita lihat dari sini, maka jarak dari A ke B dengan jarak dari A ke C itu sama ya. Sama-sama D lah ya. Ini sama-sama D. Oke, sudutnya diketahui. Di sini sudutnya adalah 30 derajat. Nah, bagaimana cara mendapatkan D-nya? Berapa D ini? Nah, karena berkaitan dengan sudut, maka kita bisa coba gunakan bantuan trigonometri ya. Dengan catatan kita harus mendapatkan sebuah segitiga siku-siku. Nah, kita bisa coba gunakan bantuan, ini kalau seandainya kita perpanjang nih, kita perpanjang terus sampai sini, kita akan dapatkan titik baru. Di sini misalkan titik A, B, C, D ya, ada titik D. Dan kita misalkan ini jarak B ke D adalah A misalnya ya. Ini jaraknya adalah A. Kemudian kalau ini sudutnya 30 derajat, ini segitiga siku-siku di sini ya. Ini kan berarti juga ini. Nah, ini jadi penyikunya 60 ya. Maka yang ini berarti 30. Jadi kalau begitu kita punya 2 buah segitiga yang sebangun ya. Sebangun. Ini segitiga A, B, D dengan segitiga misalnya ini pusat lingkarannya adalah O. Segitiga OCD. Jadi segitiga ABD dengan segitiga OCD adalah segitiga yang sebangun. Nah, kalau kita ingin mendapatkan berapa D, kita bisa coba gunakan perbandingan antara A dengan D. Bagian depan dibagi bagian samping dari sebuah segitiga, itu kan berarti tangan dari sudutnya ya. Berarti kita lihat bahwa dari segitiga ABD, kita bisa dapatkan bahwa tangan 30 derajat itu kan sama dengan A per D. Dan ingat tangan 30 itu adalah berapa? Sepertiga akar 3. Atau seperakar 3 boleh, atau kita buat sepertiga akar 3 aja ya. Sepertiga akar 3. Dengan demikian, kita bisa dapatkan D berarti apa? D sama dengan, pindah saja 3 per akar, berarti A akar 3 ya. Berarti A kali 3 dibagi akar 3. Berarti sama dengan A akar 3. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa berarti untuk mendapatkan D harus tahu dulu A. Oke, ini anggap persamaan 1 ya. Nah, kita punya segitiga satu lagi, yakni segitiga segitiga OCD. Yang sudah kita tahu ini nih nilainya, yakni 2. Ya. Supaya kita bisa dapat A, berarti harus tahu ini nih. Nah, jarak dari D ke O ini kan tidak lain apa? Nah, kalau kita buat ke sini kan sampai sini adalah apa? Atau apa dari sini sampai sini adalah 2 ya. 2, sementara dari sini ke sini kan dari D ke B adalah A. Berarti ini adalah A dikurangi 2. Nah, supaya dapat nilai A, berarti kita bandingkan bagian samping dari sudut 30 dengan bagian miring.
namanya apa? Kosinus kan ya. Di kosinus 30 derajat itu sama saja dengan 2 dibagi dengan A-2. Cos 30 itu berapa? Cos 30 itu adalah setengah akar 3. Ya. Akar 3 berarti kita akan dapatkan nih perbandingannya. Berarti A per 2 A-2 maksudnya sama dengan, dipindah keluar sini, kalikan sini aja. Berarti 4 per akar 3. Atau A-nya tidak lain adalah 2 ditambah 4 per akar 3. Ini persamaan yang kedua. Oke, A-nya sudah dapat, kita dapatkan D, maka kita dapatkan dengan cara substitusi ya, atau masukkan 2 ke 1. Maka kita akan dapatkan bahwa D sama dengan A-nya kita ganti dengan ini ya. Atau satu saja dulu, A akar 3 berarti A-nya adalah 2 plus 4 per akar 3 dikali akar 3. Berarti 2 kali akar 3, 2 akar 3 ya. 2 akar 3 ditambah dengan 4. Oke, biarkan saja seperti ini ya. Jadi kita dapatkan ini adalah jarak dari A ke B-nya ya. Oke, baik. Sementara 2 nomor saja dahulu, masih menyisakan nomor 3 dan nomor 4. Saya akan bahas pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.